Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya konten ini kembali lagi. Setelah berapa lama ya? Berbulan-bulan kita menanti ya kan. Hari ini kami berdua agak lain nih. Bajunya. Kita jadi apa nih Bang Yud? Kita jadi karyawan SpongeBob ini. Ini apa sih? Ini apa? Karyawan Ancol. Oh iya Ancol ya. Udah kelihatan nih tuh. Ada kerang. Ini pas banget ini sama gue. Kenapa? Kan gue orangnya suka SeaWorld. Sewot. Iya. Iya Bener kan. Tapi abang di Sewot bagian jaga apa? Siapa? Abang. Jaga apa? Iya. Iya. Ikan sapu-sapu. Paling bersih dong. Paling bersih. Ada bahasa Inggrisnya tuh? Cleaning service. Jangan ngagetin dong. Ini apa? Baju apa? Baju kita sebenarnya sama di Ancol, cuma beda. Iya benar. Ancol kan macam-macam kan. Macam-macam, ada SeaWorld, ada Samudra, ada Dufan. Nah, yang ini? Dufan aku di sini. Oh, ini Dufan. Dufan di dalamnya. Oh iya, ini ada gambar bekantannya. Bukan. Ini. Iya. Kemarin sempat ini aku ada komplain. Komplain kenapa? Komplain, ada customer komplain. Okay. Pengunjung katanya, "Mas, saya pengen masuk ke wahana yang katanya nama wahananya itu terinspirasi dari pelawak Indonesia terkenal." Oh, wahana apa? Rumah Miing. Wah. Miring. Oh, rumah miring. Makanya saya yang mana Pak, nggak ada, muter-muter gitu udah. Rumah miring. Ya Allah, lucu. Rumah miring, bagus tuh. Cuman sekarang gini Bang, aku tuh sebagai karyawan juga kadang heran gitu. Kan kalau kita keluar itu pengunjung juga banyak banget yang tiba-tiba ditawarin foto. Oh bener. Iya. Banyak kan? Banyak. Mereka udah masuk di dalam tapi tiba-tiba di luar udah jadi tuh fotonya tuh. Nah, kemarin ada satu pengunjung entah kenapa kita maklumi aja mungkin baru pertama kali ke sana. Kedupan. Ya. Ibu-ibu. Dia bilang, "Loh, kok udah ada foto saya?" Tahu gitu saya pakai baju wisuda gitu. Biar sekalian ya. Iya. Cuma kan aneh pakai baju wisuda di rumah Miing. Gimana sih lu? Abang gimana? Ya kalau lu pernah ke Ancol pernah nggak tapi dari kecil? Pernah. Ke Ancol. Ke Ancolnya pernah. Dulu tuh zaman gua kecil mitosnya banyak banget. Ancol itu mitosnya penuh mitos. Oh iya. Iya. Apa aja tuh? Ancol tuh katanya lu nggak boleh pakai baju hijau. Karena? Dilarang banget pokoknya lu kalau pakai baju hijau tuh dilarang banget. Nggak boleh. Nggak boleh kalau nggak pakai celana. Iya. Bener. Yang aku denger ini katanya kalau ke Ancol nggak boleh sendirian. Emang kenapa? Nggak ada yang motoin. Tadi ada. Oh iya betul. Betul. Tapi tadi ada. Kan tukang foto. Iya. Bukan yang langsung bisa diupdate gitu. Ada. Di Ancol tuh dulu ya ada jembatan cinta. Oh iya betul. Iya bener ada jembatan cinta. Jadi tuh mitosnya kalau misalnya kita ke sono sama gebetan, pulangnya jadian. Kalau kita ke jembatan itu sama pacar, putus. Loh kok gitu? Jembatannya. Keberatan Mas. Ambruk kali jembatannya, ambruk. Iya, itu banyak dah mitos dah pokoknya. Tapi hari ini kita langsung aja mungkin akan konfirmasi ke salah satu orang tamu kita Bang. Yang dia tuh sekarang punya jabatan di Ancol. Siapakah dia? Salah satu orang penting. Penting di Ancol. Ancol. Iya. Waduh. Pengunjung. Penting nggak? Penting. Oke, langsung aja kita ke podcastnya. Terima kasih. Halo warga Jakarta. Bertemu lagi bersama saya Yuda Braja Musti dan saya Gautama dalam podcast Ngobrol Bareng Berita Jakarta. Ngobrol Bareng Berita Jakarta adalah program podcast terbaru dari Berita Jakarta yang akan menghadirkan tokoh-tokoh inspirasi di Jakarta. Mana ya?
yang akan menghadirkan kau terusin dong kau. Mana sih gue tadi? Gak hanya sekedar memberikan informasi, tapi juga edukasi untuk warga Jakarta. Keren. Jadi Berita Jakarta ini adalah media resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Tepuk tangan dong. Seperti biasa. Kita tagline dulu. Ada tagline-nya. Kita kalau bilang Berita Jakarta, teman-teman semua untuk Jakarta gitu, biar semangat ya. Kita coba ya. Untuk Jakarta. Balik. Oke deh. Sorry deh. Berita Jakarta untuk Jakarta. Coy, rame banget hari ini. Masih ngebahas tema masa depan Jakarta nih kau, ya kan? Menuju kota global. Menyongsong 500 tahun, 5 abad kota Jakarta menuju top 50 global city. Top 50 ya? Top 50. 50 bro? 50. Bener. Jadi hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Kita Wow. Belum. Oh, belum. Meskipun udah kelihatan kayaknya ya. Dari tadi juga udah lama banget presennya udah buruan dah. Mungkin kita mengenal tokoh satu ini sebagai komedian cerdas. Main film, sinetron, host, dan belakangan ini ada di dunia politik dan kini menyandang jabatan penting di kota tercinta kita Jakarta ini, Bang Yud. Oh, siapakah dia? Abang aja yang berisen. Udah saya sendiri aja. Bentar, sabar ini. Gak sabaran narasumbernya. Gak sabaran. Langsung aja. Kesawangan buka toko kelontong. Cakep. Tepuk tangan buat Cak Lontong. Apa kabar Cak? Baik, alhamdulillah. Kabarnya gimana? Kau sama Yuda? Apanya? Kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Iya, Tadi iya. saya dengar lama ya yang dulu gak podcast lagi tadi. Oh iya. Iya. Nggak apa-apa. Dibacain. Nanti bisa lebih lama lagi biar kangennya dapet gitu. Lah, kok lama lagi? Ya jangan Cak. Lebih ini dong, iya apa namanya? Lebih sering. Kan rencananya kita kan pengennya mah sebulan sekali. Makan narasumber kan memang sibuk-sibuk Cak. Ini baru dapet nih. Oh berarti ini cari ya gak sibuk saya gitu. Secara nggak langsung begitu ya. Cak Lontong udah lama banget nggak ketemu Cak Lontong gue. Ya. Aku terakhir ketemu Yuda itu waktu Yuda terakhir ketemu saya itu ya. Iya. Nggak bisa bantah. Bener. Ini yang gua kangen makanya. Yang gua kangen dari Cak Lontong. Tapi Cak Lontong, sekarang udah bukan cuma pelawak kau. Tapi, iya udah jadi punya jabatan yang bikin kita semua kaget. apa tuh? Komisaris? Iya. Komisaris. Lu jangan ketawa doang. Saya menghargai jokes Bapak. Iya. Komisaris. Cuman emang kayaknya ada ini loh. Ada relevansinya karena Cak Lontong itu memang katanya lulusan teknik ya Cak ya? Iya. Kemudian pernah jadi Teknik elektro. ITS ya Cak ya? ITS AP. Singkatan apa? ITS. Masa nggak tahu? Apa ITS? S-nya Surabaya. Ini banyak yang salah itu. Dikira kalau ITB kan B-nya Bandung. Dikira kalau ITS S-nya Surabaya, padahal salah. ITS itu sebenarnya Institut Teknologi 10 November. Hanya itu kalau dia jadi S-nya itu dari 10 November. Karena dulu berdirinya dari Yayasan 10 November. Dikira ITS itu Institut Teknologi Surabaya. Padahal Institut Teknologi 10 November. Tempatnya memang di Surabaya. Baru. Itu tahu kan udah ITS. Ya ITS. Saya juga baru tahu tadi itu. Terus kalau nama Cak Lontongnya dari mana Cak? Jadi begini. Oke. Jadi aku tuh masuk SMA kan tahun 86, makanya lulus 89. Masuk kuliah 89. Terus aku mulai kerja di kontraktor Jakarta sama Republik BBM tuh 2004. Terus sekarang kan sudah 2025. Berarti kan 21 tahun dari 2024.
Ya Allah ribet banget ini, jadi makanya gitu. kemana ini? Itu. Apa sih? Gak jawab tadi. Dia kan dia lupa kan, dia nanya apa aja lupa tadi. Emang tadi nanya apa kamu? Ayo lupa kan? Cak lontongnya dari mana? Oh, iya. Loh kan. Jadi ini yang perlu saya kasih tahu. Ketika kamu konsentrasi terhadap sesuatu terlalu berlebihan, itu bisa saja kamu lupa pada jati diri. Nah, kayak ini tadi padahal dia nanya asal nama Cak Lontong. Saya jawab kayak tadi kan dia mengikuti. Tapi akhirnya kamu nanya apa? Lupa sendiri. Nggak ngejawab juga ini Cak Lontongnya yang mana sih? Masih belum tahu kita Cak lontongnya dari mana ini. Jadi aku itu dipanggil Lontong sejak SMA. Oh panggilan SMA. Panggilan. SMA itu aku tinggi sudah segini tapi kurus aku dulu. Berat paling 64, 63 gitu kilo. Jadi panjang. Kalau lontong di Surabaya itu kan kurus panjang gitu kan. Yeah. Makanya dulu SMA aku disebut sama teman-teman tuh lontong. Oh. Nah, akhirnya aku kuliah masuk ITS. Aku dulu sekolahnya SMA itu SMA 5 Surabaya. SMA 5 Surabaya itu kan termasuk SMA favorit. Ini bayangin ya, ITS itu kan perguruan tinggi negeri. Ya. Yang kuliah di ITS, yang jurusan elektro kayak aku, itu kan satu angkatan 150 mahasiswanya yang elektro itu. Dari 150 orang mahasiswa kuliah elektro angkatanku itu, yang sekelas sama aku di SMA saja ada 10 orang yang kuliah di situ. Yang sekelas loh ya, belum yang kelas-kelas lain loh. Belum teman-teman satu SMA yang familiar manggil aku Lontong. Jadi di tempat kuliah pun akhirnya teman-teman SMA aku kan banyak yang kuliah di situ. Ya mereka kan manggilnya tetap Lontong. Akhirnya teman-teman baru mahasiswa ya ikutan manggil aku Lontong. Bahkan sampai waktu ujian skripsi, dosen pembimbingku aja baru tahu nama aku itu waktu nguji aku. Oh, nama aslinya. Nama aslinya. Baca dari ini skripsinya. Iya, karena baca. Oh, Lontong namanya ini baru itu. Untung di ijazahku nggak ditulis Lontong ST. Cak Lontong. Stasiun Lontong nanti dikiranya ya. Nah, makanya akhirnya familiar di kampus itu Lontong. Makanya saya pakai sekarang karena identik Surabaya kan kasih Cak. Kalau Betawi kan Bang. Kalau Surabaya kan Cak gitu. Tambahin Cak Lontong. Panggilan dari SMA berarti. Iya. Tapi sekarang kan penampilannya udah Jakarta banget sih. Iya, Deng. Iya. Langsung iya. Terus itu gimana Cak ceritanya sampai akhirnya bisa jadi pelawak Cak? Jadi gini. Ini panjang. Serius nih kau. Nah kira-kira gitulah. Bisa gitu. Paham nggak? Nggak paham nih, saya kasih paham. Kalau gitu aja nggak paham susah. Jadi aku waktu kuliah di elektro itu sama teman-teman bikin grup ludruk. Oh. Namanya Ludruk Cap Tugu Pahlawan. Cap Tugu Pahlawan. Nah itu kita mulai itu mungkin tahun 90-an lah mulai aktif itu. Setelah 80-an tuh ya. Aku kan masuk kuliah tahun 89. 80-an setahun setelah 10 tahun ini kalau kamu 89 masuk kuliah, 90 tuh bikin sama teman-teman satu elektro semua, satu jurusan gitu. Ludruk Cap Tugu Pahlawan. Terus juga setelah lulus dari ITS itu di jurusan teknik berarti ya, Cak ya? Teknik elektro. Pernah jadi kontraktor juga. Oh iya. Lah, enggak tahu tanya. Oh iya. Makanya nanya kan hidup calon. Oh, nanya aku maksudnya. Iya. Oh iya, dulu saya lulus kuliah itu nggak boleh ke kampus lagi sekolah kuliah. Iya. Karena udah lulus gitu. Akhirnya ya mau nggak mau kerja. Karena udah nggak boleh ke kampus lagi, akhirnya kerja. Mau kerja di kampus juga nggak boleh kan. Sebenarnya dulu pengen jadi dosen, cuma dosennya yang nggak pengen jadi aku. Jadi kan udah, aku kerja dulu bukan kontraktor. Kerja pertama kali lulus itu kerja ikut Jepang. Perusahaan Jepang. Maksudnya gitu. Quality control untuk electrical mechanical. Dan alhamdulillah saya lebih kuat dibanding bangsa Indonesia ya. Maksudnya? Ya karena saya ikut
Jepang itu hampir 5 tahun. Indonesia kan cuma 3,5 tahun. Ya Allah. Oh iya. Lebih lama saya ikut Jepang. Beda dong, Cak. Kita kan apa namanya datang dijajah. Lah iya kan 3,5 tahun. Sampean kan ikut kerja. Lah iya. Lah zaman Jepang kan katanya dijajah juga ada kerja paksa, dipaksa kerja juga ada waktu itu kan. Betul. Apa namanya kalau zaman Kerja Rodi. Rodi di Belanda. Romusa. Ah, Romusa itu zaman Jepang. Iya. Udah, terima kasih. Pengen banget buru-buru ngobrol. Sekarang pengen banget buru-buru Dikasih kesempatan udahan. Jadi itu hampir 5 tahun aku keluar. Karena Nggak betah, maksudnya bukan nggak betah, kayaknya nggak cocok deh di sini kerja di situ. Akhirnya hampir 5 tahun lah. Aku mengundurkan diri. Karena mau mengajukan diri kan udah keterima, udah kerja. Akhirnya mengundurkan diri. Ini ceritanya flashback lagi nih. Oke. Setelah nggak sama tadi SCTV, karena awal kuliah itu masih banyak kuliah kan, makanya pindah Jakarta kita nggak bisa ikut. Ya udah kita kuliah lagi. Tahun 94 atau 94 Indosiar berdiri tuh. Indosiar mulai siaran kan tahun itu. Di Jakarta. Jakarta, semua udah TV nasional dari Jakarta. Nah kebetulan kita kan kuliah juga sudah tinggal mau skripsi, ya udah nggak ada banyak kuliah kan. Iya. Ditawarin Indosiar tuh. Akhirnya kita berangkat, bisa secara waktu masih aman kan. Kuliah sudah tinggal dikit, jadi aku dulu setahun 94 sampai 95 itu setiap Sabtu berangkat ke Jakarta. Senin balik Surabaya. Sabtu karena acaranya live. Yang di Jakarta di Indosiar itu. Kamu pernah dengar acara yang namanya Pesta? Pesta tahu. Pesta. Itu seperti apa sih? Lah, Tanya Bang dia, Bang. kirain itu. Tahu berarti bisa cerita dong. Kirain itu nama program. Ya memang itu. Bukan musik-musik itu kan Pesta itu. Ada, ada musik. Nah, saya sama teman-teman itu ngisi lawaknya. Jadi live cuma tampil paling 5 menit. Maksimal nggak sampai 7 menit lah. Ya kayak anak stand up aja kan, 5-7 menit. Ya kayak gitu. Jadi ngisi live tiap minggu, makanya harus ke Jakarta dulu. Setahun itu tiap minggu naik kereta dulu, tiket pesawat mahal. Satu-satu yang agak murah itu kereta depan pangku pilot. Jadi takut ngalangin kan. Bisa dulu ya? Bisa. dulu. Ya nggak bisa lah. Kita percaya. Ya, itu kan baru akhir-akhir ini aja bisa. Itu ceritanya. Makanya lulus habis gitu kerja, bubar, balik lagi ketika bikin lagi setengah mati waktu itu, udah nggak ada kerjanya kayak kalian mungkin ya, setengah mati itu waktu itu. Kita contoh yang sangat gampang diambil ya. Iya. Nganggur kita, susah kita. Ini kan saya menangkap dari dialog kalian berdua aja kan. Itu dulu ngalami aku seperti itu. Nah 2001 aku ingat itu mulai muncul TV-TV ini lokal. Ya. Nah dulu di Surabaya ada punya Jawa Pos tuh JTV. 2001 siaran. Nah aku sama teman-teman ngisi di situ. Oh berarti nggak usah perlu bolak-balik Jakarta tuh? Nggak, di Surabaya. Nah sampai 2004 aku dipanggil lagi sama Indosiar. Ngisi, kamu pasti ingat acara namanya Republik BBM. Ya. Republik benar-benar mabuk namanya itu. Sama almarhum Taufik Safalas dulu. Aku ngisi di situ. Yang pertama ya awal-awal. Yang pertama. Ya, benar. BBM pertama kan di Indosiar tuh. Habis itu pindah-pindah TV. Ya. Tapi formasinya berubah-ubah. Itu ceritanya. Makanya mulai 2004 kebetulan temanku itu bikin kontraktor di Jakarta. Dia lulusan sipil ITS, butuh yang handle masalah listrik mekanikalnya. Aku diminta bantuin di kontraktor itu. Jadi 2004 aku kesini, tiap Senin live BBM. Nah, di hari lain aku kerja di kontraktor itu. Jadi pertanyaanmu yang kontraktor itu yang ini tadi. Kalau yang Jepang itu sebenarnya dia lebih ke QC-nya, quality control, bukan kontraktor. Kalau yang 2004 itu kontraktor. Berarti kita harus nyari temen yang punya kontraktor juga, Bang. Iya. Ada Pak Tarsan tuh kontrakannya banyak.
kontraktor. Bapak-bapak kontrakan ya ternyata ya. Iya tuh. Punya kontrakan banyak kontraktor. Tapi sekarang Cak Lontong ini akhirnya mendapat amanah jadi komisaris di PT Pembangunan Jaya Ancol. Dari sekian tadi sepanjang itu jalan karirnya, terus sekarang. Nah ini saya lebih senang disebut sekarang. Jangan akhirnya, karena saya kira ini kan berproses ya. Bisa jadi kan akhirnya belum di sini, bisa aja nanti berproses. Oh masih ada sekarang, selanjutnya. Sekarang akhirnya jadi komisaris di PT Pembangunan Jaya Ancol tuh. Iya ya. Dia ragu mulu dari tadi. Apa ditanya apa iya ya? Ini bener gak sih datanya dari tadi? Ini kayak narasumber kita. Oh iya. Baca. Salah yang ini. Hah? Yang Ini satunya. Salah. Nah. Bisa. Itu gimana ceritanya, Cak? Akhirnya bersedia menerima amanah tersebut. Berat nggak sih Cak kerjaan komisaris itu Cak? Ya kalau dibilang berat sih berat ya. Dibilang ringan itu berat. Gimana ya? Tinggal bilang berat aja dari awal. Cuma kan jabatan komisaris itu bukan jabatan yang sembarangan lah gitu. Penuh amanah, penuh tanggung jawab. Nah itu gimana itu cara untuk milah-milahnya, ini saya ambil apa enggak, saya sikat apa enggak, apa saya udah fokus pelawak aja gitu-gitunya tuh. Gimana tuh Cak? Kalau saya tuh, jadi kalau gitu tuh kan masing-masing ya, ukuran pribadi masing-masing untuk menganggap sesuatu itu mampu saya lakukan atau enggak. Kan kapasitas kita beda-beda. Kalau saya ukurannya gitu aja, ketika tanggung jawab apapun itu, saya merasa bahwa saya bisa nih melaksanakan, ya kenapa tidak gitu. Tapi kalau memang dari awal enggak, ya saya enggak. Saya bisa melakukan sesuatu di posisi ini, itu minim itu. Berhasil tidak kan tergantung usaha kita dan kondisi kan. Tapi setidak-tidaknya ketika kita dapat tawaran apapun itu, saya melihatnya gitu bahwa oh kalau ini saya bisa nih berkontribusi, oh saya bisa nih melakukan sesuatu di sini. Itu dulu minim. Tapi berarti dengan menerima amanah sebagai komisaris ini, apakah Cak Lontong ngelihat ada sesuatu yang potensial dengan Ancol, Cak? Itu sangat potensial banget, karena yang belum kegali gitu ya Cak? ya memang kita menghindari ya, gali-gali gitu memang kita hindari karena bukan potensinya, maksudnya kayak ngelihat Ancol nih, wah sebenarnya nih bisa di ini bisa diginiin gitu. Nah itu tahu. Lah saya nanya. Itu tahu yo, bisa digini berarti kan tahu dia. Iya maksudnya Cak Lontong apa sempet ada kepikiran begitu-gitunya gitu. Nah, Jakarta kan punya banyak BUMD. Coba sebutkan. Nah, Bang ya DKI. Nah, sebentar, sebut Bank Jakarta ya kan? Bang Jakarta. Kalau saya di situ kan ya apa yang bisa saya lakukan ya kan? Makanya saya nggak mungkin. Terus sebutin lagi itu. Itu doang saya taunya. Ya. Mentang-mentang transfernya dari Bank Jakarta, taunya itu doang. Nah, BUMD itu kan banyak. Dari semua BUMD seperti itu. Ya menurut saya Ancol itu saya tempat yang menurut saya bisa berkontribusi di situ, bisa melakukan sesuatu. Kalau toh seminim-minimnya kan bisa punya ide untuk bagaimana membuat Ancol menjadi lebih lagi gitu kan. Kalau di Bank Jakarta kan ya itu tadi, apa yang bisa saya lakukan misalnya gitu. Tapi kalau di Ancol masih ada nih yang bisa saya sumbangkan nih. Karena apa? Di Ancol itu ada yang namanya pasar seni. Ya betul. Ya, Dulu awal-awal Ancol itu kan luar biasa tuh pasar seni. Iya. Sekarang kan sudah mulai nggak aktif tuh pasar seni. Jadi pasif aja kalau mungkin ada pengen yang sewa tempatnya untuk kegiatan, baru ada kegiatan. Tapi selebihnya nggak ada. Padahal dulu seniman terutama pelukis, seniman pelawak, komedi, musik itu kalau berkegiatan dulu di pasar seni. Benar. Pasar seni itu diciptakan untuk mewadahi budayawan-budayawan itu, seniman-seniman di sana, makanya dulu hidup kan. Nah, saya kan bisa menyumbangkan ide-ide saya karena saya jadi komisaris kan, bukan eksekutor. Jadi ide-ide aja yang mendorong untuk bisa tercapai apa yang diharapkan. Jadi kayak itu, makanya saya yakin
Nah, bisa nih saya berkontribusi di sini. Dia ada pertanyaan nih, Cak. Ini kan peringkat Global City Index Jakarta udah naik. Dari 74 ke 71. Nah, yang paling menarik peringkat wisatawan internasionalnya juga melonjak tajam dari 83 sekarang peringkat 58 di dunia. Keren. Nah, Ancol punya strategi nggak nih, Cak, buat meningkatkan lagi pengunjung-pengunjung internasional gitu? Ada nggak tuh wisatawan-wisatawan internasional? Ada, karena seperti bulan Oktober kemarin itu baru aja ada festival internasional, festival budaya tuh. Jadi tari-tarian, budaya-budaya internasional. Jadi ada beberapa negara yang dan dilaksanakan semuanya di Ancol. Tempat mereka peserta menginap dan sebagainya di Ancol, acaranya di Ancol. Itu luar biasa. Artinya begini. Kita ngomongnya mungkin domestik dulu misalnya. Tempat di Jakarta ini yang kita bisa menggabungkan tempat rekreasi, hotel dan sebagainya terdekat kan ya Ancol dengan pantai ya ini benar. Hiburan laut yang paling dekat kan Ancol, punya potensi itu. Walaupun kita sudah mulai punya kompetitor kayak di Peak gitu ya, itu kan mereka juga menciptakan karena dekat pantai juga menciptakan. Tapi kan kita sebenarnya lebih dulu secara wahana juga lebih banyak, jadi kita punya potensi lebih besar untuk bisa memenangkan itu. Jadi kalau kita ngomong mungkin kalau bandingannya dengan Disney, Universal Studio memang secara great, tapi kan bukan berarti bahwa kita tidak bisa seperti itu atau lebih dari itu. Kita punya potensi luar biasa. Makanya kalau berkacanya dari itu tadi meningkatkan wisatawan, terutama domestik aja ya, kita mempunyai potensi yang besar itu. Potensi yang besar dalam arti yang belum datang ke Ancol itu dari 285 juta penduduk Indonesia itu masih banyak. Bayangin kalau 285 juta penduduk itu ya 99%-nya ke Ancol gitu. Semua itu penuh hampir banget, berarti. Cak. Itu, Cak. Tinggal 200.000 doang yang belum berarti. Kepenuhan. Penuh banget. Ya? Penuh. Waktu bersamaan lagi nggak Iya, makanya. Penuh banget. Itu yang antri ya orang Makassar antrinya udah sampai bandara Makassar udah nggak bisa masuk. Iya. Ngapain di bandara? Mau ke Ancol antri gitu. Iya, makanya. Jadi potensinya domestik aja masih luar biasa, itu harus kita tingkatkan. Memang kita harus punya sesuatu yang baru terus menerus. Jadi dulu itu Ancol tiap 2 tahun itu awal-awal ya, ini zaman dulu ya. Memang harapannya setiap 2 tahun itu harus ada wahana baru, ada sesuatu yang baru gitu. Memang paling berat itu saat Covid kan. Saat Covid kan sempat tutup bahkan Ancol itu karena nggak boleh berkunjung orang kan. Nggak boleh kemana-mana. Tapi hebatnya Ancol ketika tutup pun nggak ada pemasukan, itu nggak ada PHK. Di Ancol itu menurut datanya itu ketika ketika Covid dan dia Ancolnya tutup pun tidak ada karyawan di PHK. Tapi kan konsekuensinya otomatis tetap bayar, nggak ada pemasukan. Jadi secara ekonomi kan berat juga. Makanya ketika mulai bisa dibuka ya kita harus bikin sesuatu ini untuk mengembalikan kondisi perusahaan Ancol ini sebagai perusahaan yang harus ya setidaknya bisa menghidupi perusahaan sendiri gitu kan, kemudian bisa memberi pelayanan yang lebih baik. Makanya potensi itu sangat besar. Kita maksimal di domestik aja, wah ke Ancol sudah potensial luar biasa. Makanya kalau tadi kesempatan itu menjelang 500 tahun, 5 abad Jakarta ini kan kita Pemprov ini menggalakkan hal-hal seperti itu yang menarik terutama wisatawan asing untuk datang ke Jakarta karena momennya sangat pas ini 500 tahun Jakarta. Nanti kita akan ciptakan banyak kegiatan yang berskala internasional di Jakarta, salah satunya juga pakai venue di Ancol. Ancol banyak sekali kan, terakhir yang saya sebutkan tadi ini ada mau triathlon. Ada lari ya, ada event lari ya. Ada lari, kalau lari sekarang lagi booming juga kan. Nah, triathlon itu juga skalanya wah itu luar biasa. Jadi potensinya sangat banyak dan Ancol punya kesempatan yang besar juga untuk meningkatkan jumlah wisatawan asing tadi. Karena kalau kita ngomong wisatawan domestik yang saya sebutkan tadi yang belum pernah ke Ancol aja begitu masuk sudah jadi wisatawan asing tuh. Kok bisa? Lah, kan mereka belum pernah ke Ancol, begitu masuk Ancol kan
wah ini asing banget gitu kan buat mereka kan sesuatu yang baru gitu. Asing secara tempat berarti Bang. Betul, nggak ada yang salah. Iya bener deh, lu berdua deh temenan. Capek banget. Memang selama ini kita nggak berteman juga. Kok baru temenin sekarang? Iya. Tapi Cak, selain jadi komisaris nih, ternyata juga ditunjuk oleh Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta sebagai Duta Keterbukaan Informasi Publik. Ya, KIP. Komite Informasi Publik, Komisi Informasi. Oh iya, singkatan doang ternyata KIP. Apa KIP? Ini gimana nih cara memadukan atau membagi peran dari dua jabatan tersebut, Cak? Ya itu kan bukan peran yang berlawanan, bukan peran yang kalau mengerjakan ini yang itu nggak bisa, kan bukan itu. Itu kan bisa bersamaan. Karena tugas saya kayak misalnya nih, kalau di Komisi Informasi Publik itu kan bagaimana informasi-informasi yang mungkin dulu-dulu itu sifatnya sangat internal, padahal banyak informasi terutama dari lembaga-lembaga yang berkaitan dengan warga atau masyarakat itu kan yang boleh diakses oleh warga. Itu kan kita harus tunjukkan bahwa warga itu berhak mengakses informasi terhadap misalnya lembaga ini, tapi di bagian mana yang bisa diakses sampai di mana. Kemudian lembaga ini juga berhak memberikan informasi kepada warga nih. Informasi ini bukan untuk disimpan di Anda saja karena ini harus diinformasikan ya. Saya sebagai yang membantu peran di situ. Oh berarti pusat lah ya. Ya bisa dibilang sebagai pusat informasi lah. Bisa ditanya apapun tentang keterbukaan informasi publik. Nah, intinya gitu ya? Keterbukaan. Kadang-kadang kan kita gini balik lagi kan semua lembaga itu kan diminta akuntabilitasnya itu harus semakin meningkat karena itu menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Ketika akuntabilitas kita sesuatu masyarakat bisa memonitor itu lebih tinggi, masyarakat menilai lebih tinggi, otomatis kinerja lembaga itu kan lebih perform karena dia tahu bahwa ini dilihat langsung nih oleh, nggak boleh main-main ini, kita harus benar-benar. Rakyat juga melihat, oh ini benar nih kerjanya. Dari ada indeksnya itu bahwa perusahaan semakin banyak lembaga-lembaga terkait termasuk juga yang di Pemprov DKI ini yang dalam masalah memberikan informasi publik itu semakin meningkat indeksnya itu yang kita tingkatkan terus, kita pantau juga keikutsertaan masyarakat. Percuma ini kita buka terus masyarakatnya pasif ngapain juga. Butuh kan, interaksi juga ya. Iya kan, karena yang sebenarnya butuh kan juga masyarakat tahu seperti apa nih. Apa yang sudah dilakukan oleh lembaga A, lembaga B, itu kan berhak tahu mereka. Karena apa sih manfaatnya buat saya kan harus tahu. Itu seperti itu. Nanti suatu saat kalian juga akan bisa menjadi apa ya? Enggak ya. Saya udah nunggu. Udah seneng banget. Udah mau saya aminin loh. Iya, udah mau saya aminin. Kan nggak berhak menentukan nasib Anda. Iya, nggak tahu. Ya, jadi apa aja saya support. Iya, siap. Makasih supportnya. Ini kalau nggak ketemu langsung ini kan nggak bisa kamu denger ngomong supportku tadi. Nah ini kemarin saya dengar gosip dari Pak Wagub. Katanya mau ada revitalisasi Ancol juga tuh Cak untuk ningkatin pariwisata juga, itu gimana tuh Cak? Ini memang satu ya, Ancol itu sekarang punya tugas reklamasi yang nanti salah satunya kan depo MRT itu kan ada di sana. Oh iya. Jadi pengembangan itu. Di sisi lain sebelumnya juga sudah ada reklamasi untuk mengembangkan Ancol. Jadi potensinya itu besar sekali dan belum lama ini Pak Wagub juga langsung menunjukkan ke saya, kita harus punya nih, dikirimin saya videonya, mau lihat videonya? Nggak usah, bentar aja Cak, iya, kelamaan, ini kita udah sejam lebih banget ya. Selesai ini aja. Bentar aja. Buat materi ini? Iya udah nanti aja Cak, iya. Ini videonya? Iya, ampun. Enggak saya kasih. udah saya suruh ngedit. Karena itu kan dikirim Pak Wagub buat saya, masa saya bagi-bagi buat kamu? Jadi kita harus punya wahana ini nih. Nah, wahananya itu kamu jangan nangis aja. Terharu kayaknya dia. Ketawa, saya ketawa Cak dari tadi Cak. Jadi semacam park gitu.
taman-taman kayak Jurassic Park, Dino Park. Oh, taman bertema gitu. Nah, taman-taman bertema. Jadi wahana-wahana baru yang seperti tadi balik bahwa di Ancol itu harus ada pengembangan wahana-wahana baru nih. Selain juga menjaga, kemudian masih meremajakan wahana yang sudah ada, tapi harus ada yang baru. Salah satunya contoh ya seperti itu. Karena bayangan kita semua termasuk ide beliau itu kan membuat kita bisa bersaing dengan Disneyland, dengan Universal itu tadi. Karena kita sebagai tempat rekreasi dan berwisatanya itu kan arahnya kan seperti itu. Dan hebatnya kita punya pantai langsung nih Ancol nih. Ya kan, Universal nggak ada pantai langsung itu. Di Disney, ayo. Pernah ke Disney yang di Prancis nggak? Belum. Boro-boro. Yang dekat Yang di Jepang? Boro kagak. Belum pernah, Cak. Yang di Brunei? Emang ada? Lah ini memang nggak ada kalau bilang kalau kamu bilang pernah malah bohong. Orang di Brunei nggak ada Disneyland. Bisa gitu ya? Tapi nggak bisa gini. Jadi itu potensi itu. Jadi ke depan memang harus ada wahana baru yang ya tentunya kalau wahana sekarang kan menggabungkan dengan teknologi juga kan. Sekarang zaman maju. Kita juga AI. Makanya kita lagi banyak mengundang investor untuk bisa berperan di Ancol untuk misalnya berkait wahana-wahana itu. Walaupun sekarang lagi musim padel nih. Banyak juga yang sudah pengen bangun di Ancol. Hanya satu yang saya larang, pengen bangunnya di tengah laut. Wah susah dong. Padel di tengah laut, anginnya juga kenceng kan. Iya. Tengah laut. Akhirnya kita ya udah di pantai aja, di pinggir laut, jangan di tengah laut gitu. Jadi kita membuka sebesar-besarnya investor untuk menginvestkan dunia, terutama dunia rekreasi, tapi jangan lupa ada selain entertainment juga ada educationnya juga. Kita berharap Ancol seperti itu. Nanti akan ada mungkin immersive studio. Jadi apa? Sorry. Immersive studio, tahu nggak teknologi immersible? Oh tahu. Iya. Apa? Nah itu kayak apa sih coba? Nah lo apa? Ayo. Yang ini kan, yang apa? Bukan yang ini. Presiden belum ngomong apa. Yang ini bukan sih, Cak, yang apa namanya? Gimana kau? Immersif. Iya, yang bukan hanya tapi kalau biasanya dulu kan pakai apa itu? 4DX ya. VR. VR ya. Sekarang dari nyata aja udah kelihatan. Kita masuk ke sebuah ruangan seperti kita ada di dalamnya gitu. Iya. Iya kan masuk. Ya kan maksudnya di dalam ininya loh, di dalam dunianya dia. Misalnya gitu. ini immersifnya tentang dasar laut. Jadi kita hanya masuk dalam sebuah ruangan tuh kita seperti benar-benar berada di kapal selam yang ada di dasar laut dan sangat nyata gitu. Tanpa bantuan kacamata, tanpa bantuan VR gitu. Tapi kita berarti dari sektor pariwisata ya, Cak ya? Iya. Tapi menurut Cak Lontong sendiri tantangan terberat Jakarta saat ini apa sih untuk targetnya menuju 500 tahun Jakarta dan target menuju top 50 Global City? Sebenarnya tantangan terberat itu selain ada dua ya, satu internal, satu eksternal. Internal itu tantangan dari dalam, eksternal tantangan dari luar. Nah, tantangan dari dalam itu apa? Tantangan yang bukan dari luar. Aduh. Aku udah siap. Karena tantangan dari luar itu bukan yang dari dalam. Saya detilkan lagi. Eksternal itu adalah faktor-faktor yang bukan dari diri kita. Diri kita ini ngomongnya jangan ngomong diri manusia, tapi diri sebagai DKI Jakarta, daerah khusus Jakarta. Ya, melihatnya seperti itu. Artinya apa? Nah, untuk tantangan terbesar kalau dari internal ya kita harus benahi dulu nih. Daerah khusus Jakarta itu benar-benar kalau ibaratkan organ tubuh ini nggak boleh ada yang sakit nih. Karena kalau sebagai organ tubuh kita ada yang sakit, contohnya nih, kaki sakit, bagaimana kita bisa berjalan lebih cepat? Tangan sakit, bagaimana kita bisa menggenggam lebih kuat? Mata sakit, gimana nggak nabrak-nabrak? Mulut sakit, bagaimana kita bisa sehat kalau yang masuk ke dalam tubuh nggak maksimal, nggak optimal, ya kan? Artinya dari dalam kita harus benar-benar membuat tubuh
kita itu benar-benar sehat. Karena kalau kita sehat, ide itu akan banyak. Kesempatan melakukan apapun akan banyak. Baru kita melihat bahwa di saat yang sama pasti ada tantangan dari luar. Nah, tantangan dari luar terberat karena sebenarnya salah satunya kompetitor. Ya. Apapun itu tantangan kita itu kadang-kadang kita sudah maksimal, tapi kenapa kita tidak bisa mencapai? Kayak tadi misalnya peringkat 50 besar. Kita sudah maksimal mungkin, kenapa kita misalnya nggak sampai masuk 50 besar atau 10 besar? Karena kita nggak boleh lupa bahwa kota-kota yang lain di seluruh dunia itu kan juga berkompetisi juga. Mereka melakukan sesuatu. Jadi kita jangan, kalau ibaratnya orang jangan melihat diri kita sendiri aja, karena di luar seperti apa kita juga harus tahu, kita berkompetisi ini untuk mencapai target itu. Jadi tantangan terberat ya apa yang dilakukan oleh mereka untuk mencapai titik yang sama dengan kita. Tapi ketika kita di dalam ini sudah, menurut saya ya, kita sudah sehat, karena tantangan seberat apapun dari luar bisa kita hadapi. Oke. Mohon maaf. Kok ditepokin? Keren, karena memang ada optimisme di situ, Cak. Jadi memang ya itu yang harus kita tumbuhkan. Kamu punya target, kalau kamu nggak optimis, walaupun sebenarnya punya potensi, ya nggak bakal tercapai targetnya, ya kan? Makanya optimisme itu penting. Tapi juga bukan hanya kita menggembar-gemborkan optimisme, tapi itu tadi terukur, memperbaiki diri untuk mencapai target itu. Makanya pakai peribahasa lah ya walaupun nggak ekstrim, tapi sedikit demi sedikit, lama-lama tinggal sedikit. Nah, perasaan nggak gitu deh. Sedikit gimana, Cak? Sedikit kan, masa nggak pernah? Sedikit demi sedikit. Masa nggak pernah, emang nggak ada. Masa nggak pernah. Sedikit demi sedikit, lama-lama tinggal sedikit. Gimana sih? Emang harus? Artinya? Nggak, harusnya gimana, Bang? Sedikit lebih. Lama-lama jadi bukit. Iya. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Sekarang saya tanya, dari yang di sini aja, siapa yang pengen bikin bukit? Kalian berdua yang ngomong, pengen bikin bukit? Kan perumpamaan. Ya perumpamaan aja sudah nggak bisa diterima, itu ngapain gitu? Baru perumpamaan aja. Memang siapa yang mau bikin bukit? Nggak semua orang. Oke deh, lebih sedikit lagi apa sih? Jadi gini, saya jelaskan di POV-nya ya. Oke. Point of view-nya. Sedikit demi sedikit terkait dengan pertanyaan tadi. Target kita menjadi global city, menjadi kota yang hebat secara bukan hanya nasional tapi internasional. Berarti kan kita punya target, itu namanya. Ya kan? Target yang harus dicapai. Namanya target kan posisinya udah jelas tuh. Misalnya kita masuk pengen jadi 10 besar. Ya. Kota di dunia. Kita punya target segini. Mungkin posisi kita sekarang masih di sini mungkin. Kita punya target di sini. Ya kan? Nggak perlu pakai cara yang ekstrim, karena kalau kita pakai cara ekstrim, padahal kita punya banyak kompetitor, belum tentu nyampe. Kalau nggak nyampe kan jatuh. Kalau jatuh semakin tinggi, jatuhnya kan semakin sakit. Makanya proses itu harus yakin, optimis dengan semua kemampuan, proses sedikit demi sedikit. Kalau sedikit demi sedikit, lo lama-lama tinggal sedikit nyampe target gitu. Itu. Paham nggak? Paham lah. Nah ini aku yang nggak paham ya. Emang asal ngomong. Iya kan? Itu maksudnya, sedikit demi sedikit, lama-lama tinggal sedikit. Yang dibutuhkan ya konsistensi itu. Konsistensi dan optimisme. Ya. Hai. Sebelum berakhir, Cak. Loh kan udah mau berakhir. Materi masih banyak loh saya. Apa? Materi saya masih banyak loh ini. Janjian juga sama orang masih jam 5. Ya udah masih jam segini juga. Oh enggak, sebentar lagi saya. Jam 5 itu janjian yang kedua. Oh, yang pertama. Gitu. Yang pertama udah kelewat. Gara-gara ngobrol. Malah ketawa. Apa Bang Yud? Ya, sebelum berakhir 3 kata aja dari Cak Lontong, seorang Cak Lontong. 3 kata yang menggambarkan kota Jakarta. Jakarta itu sebenarnya banyak yang bisa menggambarkan, tapi kalau disuruh milih 3, gimana kalau 5?
Karena saya baru nemu 3 nih. Nah, terus duanya Ya udah 3. 3 aja kalau gitu. Emang 3. Tapi kok kesannya kalau aku nemu masa cuma bisa 3 gitu kesannya. Enggak, karena kita minta 3, karena kita minta 3 udah gitu mah. Siapa sih yang bilang begitu? Kepedean sendiri dia. Aku melihatnya ini enggak yang terlalu sok-sokan aja ya. Saya melihat Jakarta itu satu potensial. 2 lengkap. Yang terakhir ini beyond, besar. Besarnya itu bukan hanya sekedar besar tapi beyond, meliputi. Besar kalau cuma besar itu secara fisik yang melihat besar. Idemu besar tapi kalah dengan ide yang beyond. Karena ide besar itu bisa aja di bawah yang beyond itu. Tahu nggak maksud saya nih? Karena saya nggak tahu loh ini. Jadi kamu harus tahu. Nih. Kalau kamu nggak tahu tuh siapa yang menjelaskan? Beyond itu nggak cuma besar tapi ya. Iya, udah. Jadi Paham lah kita. apa aja di Jakarta ini ada. Potensial, lengkap, beyond. Itulah Jakarta menurut Cak Lontong. Hebat. Ya itu mungkin tadi bincang-bincang kita kepada bersama. Tapi ada manfaatnya nggak sih? ada pasti ada lah. Insya Allah. Karena saya tadi berusaha supaya terlihat ada manfaat gitu loh. Saya juga berusaha dengerin, Cak. Nah ini kuncinya pada pemirsa ini, penonton nih. Ya, ada manfaatnya atau enggak, tolong komen di bawah ini. Bawah sini. Nah ini nanti tolong ditaruh di bawah ya. Dan bisa diedit itu. Terima kasih para penonton Berita Jakarta ngobrol bareng Cak Lontong mungkin akan berada di sini. Kalau ada mau apa ya berarti ya? Usul-usul mau ngobrol sama siapa? Bisa ditulis saja mungkin nanti biar kita kalau makin. Ada punya ide-ide yang ingin mengembangkan Ancol, itu juga. Pengen ada apa di Ancol supaya apa? Silakan bebas kita. Oh Cak, tapi ini Cak, saya ini jujur Cak, saya seminggu bisa 2 kali 3 kali lah ke Ancol. Hebat juga. Bisa nggak itu saya dapat ID card Cak Lontong? Lifetime. Saya mulai merasa rugi nih bayar sendiri. Jadi gini ya, kamu saya kasih tahu. Iya, siap. Saya kan ada ID card di Ancol itu. Iya. Terus tiap hari saya bisa memasukkan orang 5 orang. Tapi nggak bisa keluar ya. Terkurung di sana. Terima kasih Cak Lontong, terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya ngobrol bareng Berita Jakarta. Terima kasih Cak.